Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita kupas tuntas sesuatu yang penting banget nih buat Anda para guru. Betul. Soal data untuk pencairan tunjangan profesi. Kita ada materi bagus nih, langsung dari webinar Ditjen GTK Kemendikbudristek. Iya, ini soal NRG, NUPTK, terus pentingnya update Dapodik. Nah, itu dia. Ini krusial banget ya. Apalagi buat yang baru lulus PPG, atau mungkin yang mau memastikan aja datanya udah bener apa belum. Intinya sih, Anda itu harus peduli sama data pribadi Anda sendiri di sistem nasional, itu pesan utamanya. Iya, sering dengar tuh guru pasrah aja ke operator sekolah ya. Nah, itu dia. Padahal pengalaman nunjukin, wah itu bisa jadi masalah nanti. Oke deh, mari kita bongkar. Kenapa sih data ini penting banget? Terus gimana caranya biar kita yakin data kita itu valid? Jadi, poin pertama dan ini paling ditekankan ya, Anda harus proaktif. Jangan cuma, ya udah serahin operator aja, gitu. Apalagi sekarang mekanisme tunjangan baru, itu akurasi data jadi kunci utama banget. Data kayak NIK, NUPTK, NRG, riwayat tidak podik itu ya? Betul. Itu kan data Anda pribadi. Jadi Anda harus tahu apa yang diinput. Salah dikit aja, wah bisa ngaruh ke pencairan tunjangan. Oke, jadi kuncinya di guru itu sendiri ya, harus aktif ngecek. Tepat. Karena yang paling tahu data real kan Anda sendiri. Kadang nama beda satu huruf aja sama KTP, atau riwayat ngajarnya belum update, nah itu bisa bikin gagal validasi. Bener juga ya. Oke, kita coba urai satu-satu deh. Mulai dari NUPTK dulu nih. Apa yang paling penting diingat soal NUPTK? Oke, NUPTK. Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kayak nomor KTP-nya guru lah ya di sistem Kemdikbud. Ngajuinnya gimana tuh? Khususnya, namanya Verval PTK. Verifikasi dan validasi PTK. Syarat utamanya apa? Nah, syarat paling dasar itu data kependudukan Anda. NIK, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung. Ini harus 100% sama plek dengan data di Dukcapil. Harus valid dulu di sana. Wah, jadi kalau data KTP-nya aja belum beres, NUPTK belum bisa keluar ya? Nggak akan bisa. Itu fondasinya. Kalau Dukcapil bilang belum valid ya, sistem Verval PTK akan nolak. Terus proses verifikasinya setelah diajukan, lama nggak tuh? Itu berjenjang prosesnya. Jadi dari sekolah diverifikasi dulu, kalau sekolah swasta ya lewat yayasan. Habis itu ke Dinas Pendidikan setempat, nah baru pintu terakhirnya di Pusdatin Kemdikbudristek. Bisa dipantau gitu prosesnya? Bisa, bisa. Status pengajuannya bisa dicek kok secara online, jadi tahu udah sampai mana. Katanya ada yang minta bayaran. Nah, ini penting banget nih buat digarisbawahi. Penerbitan energi itu otomatis. Sekali lagi ya, otomatis setelah Anda lulus PPG dan NUPTK Anda sudah terbit dan valid. Jadi nggak perlu ngajuin apa-apa lagi, apalagi bayar. Sama sekali nggak perlu. Nggak ada pengajuan manual, nggak ada biaya speser pun. Jadi kalau ada oknum nawarin jasa urus energi terus minta duit, wah itu udah pasti penipuan. Hati-hati ya. Itu sistem langsung yang generate ya? Betul. Sistem yang akan mengenerate energi. Tapi kadang kok kayaknya lama gitu terbitnya, padahal udah lulus PPG. Nah, itu karena proses di belakangnya perlu waktu. Ada sinkronisasi, ada validasi ulang data NIK sama NUPTK Anda. Kadang juga nemu konflik data gitu. Misalnya NUPTK Anda kok terdeteksi ganda atau gimana. Itu butuh penanganan manual sama tim teknis. Oh gitu. Tapi tenang aja, walaupun mungkin energi baru terbit beberapa bulan setelah Anda lulus di tahun itu, hak tunjangan profesi Anda tetap dihitungnya mulai Januari tahun depannya kok. Jadi nggak hangus. Ah, syukurlah kalau gitu. Jadi intinya sabar aja dan waspada penipuan ya soal NRG. Oke, kita geser ke Dapodik. Ini katanya jantungnya data guru ya? Bisa dibilang gitu. Dapodik ini vital banget. Nah, biar bisa aktif mantau, pertama, pastikan Anda punya akun PTK sendiri buat login ke aplikasi Dapodik. Akun PTK? Minta ke operator ya? Iya, minta dibuatkan operator sekolah, wajib punya itu. Dengan akun itu, Anda bisa ngecek, bahkan ngedit beberapa data riwayat Anda sendiri, kayak riwayat pendidikan, riwayat pelatihan, gitu. Selain riwayat, apalagi yang krusial di Dapodik buat tunjangan? Yang kedua, penting buat paham mana data yang bisa Anda ubah, mana yang harus lewat Verval PTK, biasanya yang nyangkut data KTP atau Dukcapil, dan mana yang memang wewenangnya Dinas Pendidikan. Contohnya yang wewenang dinas? Kayak status kepegawaian, NIP, SK pengangkatan, penugasan ngajar di sekolah induk, itu biasanya ranah dinas. Ketiga, ini juga penting banget,
Pastiin pengisian data rombel atau rombongan belajar sama detail pembelajarannya benar. Jumlah jam mengajarnya gitu ya, JJM. Iya betul, jumlah jam mengajar per minggu. Ini krusial buat ngitung linearitas jam mengajar Anda. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka kan? Nah iya tuh, ada P5 segala macam. Betul. Tugas tambahan kayak koordinator P5 itu harus diinput bener, biar jamnya kehitung ekuivalen. Jangan sampai salah hintut, nanti nggak kehitung 24 jam tatap muka minimalnya. Bisa ngecek rangkumannya gimana tuh data Dapodik kita? Ada lamannya sendiri. Coba cek di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Login pakai akun PTK Anda tadi. Di situ kelihatan rangkuman data Anda. Cek aja berkala. Oke, ini nyambung nih ke pertanyaan soal linearitas sama status di info GTK. Kadang kan ada yang statusnya masih merah atau kuning gitu ya. Kode 02 atau 16. Itu kenapa tuh biasanya? Iya, info GTK ini tempat kita mantau validasi akhir tunjangan kan. Nah, validasinya itu emang banyak faktor. Nggak cuma soal 24 JTM yang linear sama sertifikat pendidik atau ekivalen tugas tambahan. Apa aja tuh faktor lainnya? Ya tadi, NUPTK dan NRG harus valid. Terus Anda harus aktif di Dapodik semester berjalan. Usia juga dilihat, belum pensiun kan? Nah, buat yang ASN, ini penting. Data kepegawaiannya harus sesuai sama data di BKN. Makanya di info GTK ada tombol update data BKN. Itu perlu diklik sesekali. Oh, jadi kode kayak 02 belum valid atau 16 menunggu usulan dinas, itu belum tentu datanya salah total ya? Belum tentu. Seringnya itu cuma tanda kalau ada data yang belum sinkron antar sistem. Atau belum diverifikasi sama dinas pendidikan. Bisa juga ada syarat administrasi lain yang belum pas. Misalnya? Misalnya soal pemenuhan jam. Kan ada aturan boleh ngajar sesuai ijazah S1 kalau udah verbal ijazah. Atau sesuai jabatan P3K. Tapi ini juga perlu dipastikan lagi aturannya gimana. Intinya sih, kode itu semacam alarm aja. Alarm buat kita ngecek detailnya lagi ya? Betul. Cek detail di info GTK, terus kalau ada yang ganjil, ya langsung koordinasi sama operator, atau tanya ke dinas pendidikan. Jangan didiamin aja. Wah, jelas banget ya benang merahnya. Kunci lancarnya tunjangan ini ya bener-bener ada di kita sendiri sebagai guru ya. Harus jadi pemilik data kita. Persis. Harus aktif ngecek, paham alurnya gimana, terus koordinasi. Jangan sampai hak profesional kita terhambat cuma gara-gara, data nggak update atau salah input, sayang banget kan? Betul, data Anda ya tanggung jawab Anda. Tepat sekali. Pahami apa aja yang dibutuhin, pastiin semuanya valid dan sinkron. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi pemikiran buat Anda semua yang lagi dengerin. Dengan sistem yang serba digital dan tergantung banget sama akurasi data kayak gini, gimana ya caranya kita bareng-bareng bisa ikut dorong supaya proses pendataan dan validasi ini nggak cuma efisien, tapi juga kerasa lebih adil, transparan, dan gampang diakses buat semua guru. Nggak peduli di kota besar atau di daerah terpencil. Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk direnungkan ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.